masa puasa pantang kita, retret agung kita ini sungguh sudah terasa. Karena kita sudah seminggu melewati masa-masa. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Minggu 9 Maret, hari Minggu Pekan Prapaskah yang pertama. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Sehingga kita bisa menjalani masa pantang dan puasa kita, masa retret agung kita, dengan baik, tetap semangat, dan penuh sukacita. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, ajarilah kami untuk menghayati panggilan kami sebagai pengikut Kristus yang sejati. Semoga kami tidak hanya hidup karena makanan jasmani, tetapi juga karena sabda yang Kau berikan kepada kami melalui Yesus Kristus, Putra-Mu. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 4 ayat 1 sampai 13. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Sekali peristiwa, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ 40 hari lamanya ia dicobai iblis. Selama hari-hari itu, Yesus tidak makan apa-apa, dan setelah itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepada Yesus, "Jika engkau putra Allah, katakanlah kepada batu ini supaya menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku akan memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Karena itu, jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti." Kemudian iblis membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di puncak bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau putra Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menerima engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Jawab Yesus, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah mengakhiri semua pencobaan itu, iblis mundur dari hadapan Yesus dan menunggu saat yang baik. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, apa kabar semuanya? Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Apalagi kita sudah memasuki hari Minggu Pekan Prapaskah yang pertama ini. Tentunya masa puasa pantang kita, retret agung kita ini sungguh sudah terasa.
karena kita sudah seminggu melewati masa-masa pertobatan kita. Saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita bercermin pada pengalaman Yesus menghadapi godaan setan, kita dapat melihat kembali pengalaman kita menghadapi godaan dan jatuh ke dalam dosa. Pengalaman jatuh ke dalam dosa tidak terjadi secara mendadak, tapi lewat proses yang mendahulinya. Setan selalu mencari cara untuk masuk dalam hati dan pikiran kita manusia. Tidak dengan cara yang kasar dan tidak menakutkan, tapi dengan cara yang halus, tidak kentara, dan bahkan dengan cara yang nampak sangat manusiawi dan masuk akal. Sehingga kita tidak sadar bahwa sedikit demi sedikit telah dibelokkan sesuai dengan keinginan godaan itu. Ia tahu celah lemah kita manusia. Bahkan ia rela bersabar menunggu saat yang tepat. Saudari-saudaraku yang terkasih, dengan cara yang halus dan menjanjikan, 3 kali setan mencobai Yesus melalui 3 penawaran yang berbeda. Coba kita bisa sebutkan apa saja yang ditawarkan oleh setan ketika mencobai Yesus. Yang pertama, tawaran kenyamanan, kemudahan, dengan meminta Yesus menggunakan kemampuannya untuk mengubah batu menjadi roti. Tentunya bagi Yesus sangat mudah sekali itu. Yesus bisa melakukan. Tapi Yesus ingat itu godaan. Maka Yesus tidak terpengaruh akan godaan yang pertama. Karena apa? Yesus mengatakan manusia tidak hanya makan roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Lalu tawaran yang kedua adalah kekuasaan dengan meminta Yesus untuk menyembahnya. Asalkan ia mau menyembah, maka semua kerajaan, semua kekuasaan akan diberikan kepada Yesus. Tapi Yesus tidak mau. Karena Yesus tahu persis siapa yang harus disembah. Dan ia harus berbakti kepada siapa. Karena hanya kepada Allah sajalah engkau harus berbakti. Lalu setan belum mundur juga. Ia menawarkan tawaran yang ketiga, yaitu kehebatan, ketenaran, dengan meminta Yesus untuk menjatuhkan diri dari atas bubungan atau atap bait Allah. Dan Yesus dengan tegas menolaknya. Enyahlah engkau iblis, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Saudari-saudaraku yang terkasih, ketiga hal tersebut pada dasarnya mengarah pada sifat dan sikap sombong, egois, di mana manusia diarahkan untuk memusatkan perhatian pada diri sendiri. Tapi Yesus sadar bahwa tawaran setan justru akan menjebloskan dirinya pada kesombongan itu. Maka marilah kita belajar dari Yesus. Kita pun diajak untuk melawan, menolak segala macam godaan, bujukan setan. Untuk itu, keteguhan untuk selalu bertaut pada Tuhan mesti selalu kita pertahankan. Sekali terlambat padanya melalui baptisan, maka terikatlah selalu kita kepadanya. Selain itu juga kita harus memupuk kepekaan, kewaspadaan pada setiap gerak
hati dan pikiran kita, sehingga semakin dimampukan untuk berdiskresi, membedakan antara roh yang baik dengan roh yang jahat. Roh baik selalu mengingatkan dan mendorong kita untuk berbuat yang baik dan benar. Sedangkan roh jahat selalu membujuk kita untuk melakukan yang tidak baik dan menjauhkan kita dari Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, masa Prapaskah ini menjadi momentum yang istimewa bagi kita untuk kembali memurnikan hati dengan mengasah kepekaan terhadap bisikan Roh Kudus, agar kita semakin tertambat dan terpikat pada Tuhan yang telah menebus kita. Maka marilah, saudara-saudariku yang terkasih, kita mohon rahmat dan kekuatan dari Tuhan, supaya kita bisa melawan godaan-godaan yang selalu ada di hadapan kita. Tuhan memberkati kita semua. Dulu Yesus berpuasa 40 hari lamanya. Ia pun merasa lapar, si penggoda datang katanya, "Bilakah putra ilahi, batu ini jadikanlah roti." Jawab Yesus, sabdanya, "Hidup tak hanya dengan roti." Kerajaan yang gemilang diperlihatkan kepadanya, diserahkan bagi Yesus, asal Yesus mau menyembah. Ku berikan bagi dikau, asal Tuhan mau menyembahku. Jawab Yesus, sabdanya, hanya Allah boleh disembah. Maka Yesus pun diangkat ke tempat yang tinggi dan ngeri, agar Yesus mau meloncat hingga orang kagum tak henti. Jatuhkanlah diri Anda dan malaikatmu akan menjaga. Jawab Yesus, sabdanya, janganlah mencobai Allahmu. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.